How did you feel when I first told you that it was Islam I wanted to follow? What? I was pleased for you because it was something that you wanted. The fact is that you found something that made you happy, that made me happy. Yeah. Aww. I'm proud of you. I'm extremely proud of you. Rebecca tumbuh sebagai anak tunggal di sebuah kota kecil di Inggris. Ayahnya, Mr. Thompson, seorang mantan tentara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Inggris dan cukup keras terhadap hal-hal yang dianggapnya tidak sesuai dengan budaya dan tradisi mereka. Sejak kecil, Rebecca hidup dalam suasana yang relatif disiplin dan teratur, tetapi penuh kasih sayang. Ibunya sudah meninggal ketika Rebecca berusia 15 tahun, dan sejak saat itu, hubungan antara ayah dan anak ini menjadi semakin dekat, meskipun tetap ada batas tegas dalam hal pandangan hidup. Rebecca dikenal sebagai gadis ceria, aktif, dan mudah bergaul. Setelah masuk universitas, ia mulai lebih banyak bertemu dengan teman-teman dari berbagai budaya dan agama. Salah satunya adalah Aminah, seorang mahasiswi asal Maroko yang berhijab dan sangat ramah. Awalnya Rebecca hanya menganggap Aminah sebagai teman belajar, tetapi lama-lama ia merasa tertarik dengan ketenangan dan kebijaksanaan dalam cara Aminah memandang hidup. Suatu hari setelah kelas filsafat agama, Rebecca dan Aminah terlibat dalam percakapan mendalam tentang makna hidup dan Tuhan. Rebecca bertanya banyak hal tentang Islam, agama yang sebelumnya hanya ia kenal sekilas melalui media dan berita, kebanyakan dengan perspektif negatif. Ia terkejut saat mengetahui bahwa apa yang digambarkan media seringkali berbeda jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ia tak menyangka bahwa Islam begitu menghargai keadilan, kasih sayang, dan memiliki struktur kehidupan yang begitu jelas. Sejak saat itu, Rebecca mulai mencari tahu lebih banyak. Ia membaca buku tentang Islam, menonton ceramah-ceramah para ulama dalam bahasa Inggris, bahkan sesekali mengunjungi masjid bersama Aminah. Ia merasa hatinya tenang setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Quran, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti maknanya. Selama hampir setahun, Rebecca menyimpan pencarian ini untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin gegabah mengambil keputusan tanpa memahami dengan sungguh-sungguh. Hingga suatu hari, ia merasakan dorongan kuat untuk bersyahadat. Dengan bimbingan Aminah dan seorang ustazah di masjid setempat, Rebecca mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan air mata yang mengalir. Ia merasa seperti terlahir kembali, hatinya dipenuhi kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun setelah itu, muncul tantangan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana ia akan memberitahu ayahnya? Ayahnya dikenal keras dan memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Dalam beberapa percakapan, ia pernah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang keras dan penuh kekacauan. Rebecca bahkan pernah mendengar ayahnya mengeluhkan bagaimana Inggris semakin dipenuhi oleh imigran muslim yang dianggapnya tidak bisa berbaur. Karena itulah Rebecca takut, ia tidak berani terbuka kepada ayahnya. Ia diam-diam mulai belajar sholat, mempelajari cara berwudu dan menghafal surat-surat pendek. Ia menyimpan Al-Quran kecil di kamar dan memastikan bahwa ayahnya tidak mengetahuinya. Perlahan, tanpa sengaja, sang ayah mulai memperhatikan hal-hal kecil. Misalnya Rebecca yang dulu bangun kesiangan, kini tiba-tiba bangun subuh. Ia yang dulu sering bersikap gegabah, kini lebih sabar dan lebih sopan dalam berbicara. Bahkan ia berhenti berpesta dan minum alkohol, sesuatu yang sempat menjadi kebiasaan masa kuliahnya. Sang ayah mulai bertanya-tanya apa yang terjadi dengan putrinya. Saat itu Rebecca belum siap menjawab. Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Namun perubahan itu terlalu mencolok untuk diabaikan begitu saja. Hingga suatu malam terjadi percakapan yang tak dapat dielakkan. Sang ayah menemukan Rebecca sedang membaca buku berbahasa Arab dengan sampul bertuliskan Al-Quran. Wajahnya langsung berubah, marah dan terkejut. "Rebecca, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kau sudah masuk ke agama itu." Rebecca terpaku, tangannya gemetar. Ini adalah momen yang selama ini ia takuti. Tapi dengan segala keberanian yang ia kumpulkan, ia memutuskan untuk jujur. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Ayah, aku sudah menjadi muslim. Aku masuk Islam beberapa bulan yang lalu." Ayahnya tampak terpukul. Wajahnya menegang, matanya berkaca-kaca. "Kenapa? Apa yang salah dengan cara kami membesarkanmu? Islam itu bukan untuk kita, Rebecca. Itu bukan budaya kita." Rebecca menangis. Ia mendekat dan memegang tangan ayahnya. "Ayah,
Ini bukan karena aku membenci masa laluku atau tidak menghargai ayah, justru karena aku ingin menjadi lebih baik. Islam mengajarkan kedamaian, kesabaran, menghormati orang tua dan hidup dengan tujuan. Aku merasa tenang, ayah. Aku mohon berikan aku kesempatan. Namun, malam itu ayahnya pergi ke kamar tanpa sepatah kata. Rebecca hanya bisa menangis dan berdoa dalam hati agar Tuhan melunakkan hati ayahnya. Hari-hari berikutnya menjadi sangat tegang. Sang ayah hampir tidak berbicara dengan Rebecca. Mereka tinggal di rumah yang sama, tetapi seperti dua orang asing. Meskipun begitu, Rebecca tetap melakukan aktivitasnya sebagai muslim secara sembunyi-sembunyi. Ia sholat di kamar, membaca Quran dengan suara pelan, dan memulai puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Suatu hari, saat sahur, ayahnya bangun lebih awal dan melihat Rebecca makan sendirian di dapur. "Kenapa kamu makan jam segini?" tanya sang ayah. Rebecca bingung harus jawab apa, tetapi akhirnya ia berkata, "Aku sedang berpuasa, ayah." Ayahnya terdiam sejenak. Ada ekspresi aneh di wajahnya, bukan lagi marah, tapi penasaran. Di siang harinya, ia memperhatikan bahwa Rebecca tetap tersenyum dan melakukan kegiatan seperti biasa meski tidak makan dan minum. Ia tak mengeluh sama sekali. Hari demi hari, tanpa disadarinya, perubahan yang awalnya ditolak itu mulai menggerakkan hatinya. Rebecca semakin sopan, semakin perhatian. Bahkan, ia mulai membantu ayahnya dengan pekerjaan rumah tanpa diminta. Ia juga berhenti membantah atau membentak ketika berbeda pendapat. Dalam diam, ayahnya mulai bertanya-tanya, agama apa yang bisa membuat seseorang berubah sebaik ini? Perubahan itu mencapai puncaknya ketika suatu sore, ayahnya pulang agak terlambat dan Rebecca menghampirinya membawa secangkir teh hangat. Sang ayah menatapnya. "Rebecca, kau terlihat jauh lebih bahagia sekarang. Dulu aku pikir Islam hanya membawa kekacauan, tapi aku lihat sendiri, kau justru menjadi anak yang lebih baik sejak masuk Islam." Rebecca mengangguk sambil menahan air mata. "Ayah, aku hanya ingin ayah percaya bahwa aku tidak berubah menjadi seseorang yang lain. Aku masih anak ayah. Islam hanya membuatku lebih sadar, lebih dekat pada Tuhan, dan lebih menghargai apa yang kumiliki." Sang ayah terdiam lama. Kemudian ia berkata, "Mungkin aku salah. Mungkin bukan agama yang buruk, tetapi orang-orang yang salah dalam mewakilinya." Rebecca tersenyum, kali ini dengan tenang. Dalam hati ia berkata, "Jika Islam membuat anakku menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana aku bisa membencinya?" Sejak hari itu, Mr. Thompson tak lagi memandang Islam dengan kebencian. Hidupnya berubah. Ia tidak memeluk Islam, tetapi ia kini menghargai dan menghormati agama tersebut karena ia melihat sendiri bagaimana Islam menjadikan putrinya sosok yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh cinta. Rebecca tahu hidayah adalah anugerah. Ia berdoa suatu hari ayahnya juga akan merasakan ketenangan yang ia rasakan. Tapi untuk saat ini, ia bersyukur. Ia telah berhasil menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai, bukan dengan debat, melainkan dengan akhlak dan perubahan nyata.